Shalom, saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Tipu Muslihat. Tipu Muslihat. Dalam percakapan antara Hawa dengan ular di Kejadian pasal 3, kita dapati ularlah yang terlebih dahulu memulai percakapan atau dialog itu dengan kalimat, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Perkataan iblis ini terkesan bodoh dan konyol. Sangat mudah untuk membantahnya. Sebab tidak mungkin Allah melarang Adam dan Hawa makan semua buah yang ada di Taman Eden. Kalau tidak makan, bagaimana mau hidup? Perkataan setan yang terkesan bodoh itu menggoda Hawa untuk menjawabnya. Coba ya, renungkan, berbeda kalau iblis memulai percakapan dengan perkataan, "Kalau kamu makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, kamu tidak akan mati tetapi kamu akan menjadi seperti Allah." Seandainya berbicara itu, tentu saja Hawa akan segera menjauhi setan atau tidak terpancing untuk berdialog. Sekilas setan atau iblis seakan-akan menunjukkan ia bodoh dengan perkataan awal tersebut. Tetapi justru disinilah letak kecerdikannya, saudara. Melalui perkataan awal itu, iblis menarik perhatian Hawa untuk bisa diajak berdialog. Mudahnya menjawab guna menangkis perkataan awal iblis menyenderungkan, membuat Hawa cenderung membuka mulut untuk memberi respon. Sehingga terjadilah dialog, saudaraku. Hawa memberikan jawaban atau respon terhadap perkataan awal iblis tersebut, seakan-akan Hawa mau meluruskan apa yang salah. Dalam jawaban awal tersebut terkesan Hawa juga sedang membela Allah yang difitnah. Tetapi justru inilah awal kejatuhan manusia. Ya, mestinya Hawa tidak perlu melakukan hal tersebut. Kemutlakan untuk menaati perkataan Elohim Yahweh, ya, kemutlakan untuk taat terhadap perkataan Elohim Yahweh mestinya sudah cukup membuat Hawa tidak kompromi sama sekali terhadap apapun dan siapapun yang dapat membuat dirinya melanggar larangan Allah. Respon atau reaksi Hawa itulah yang menjadi awal dari kejatuhan manusia. Kalau Hawa sudah bisa diajak berdialog, maka iblis lebih mudah menjerat Hawa dengan perkataan lain yang bisa memperdaya Hawa. Dari perkataan awal ular tersebut, pikiran Hawa dikacaukan. Iblis mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Itulah sebabnya kita tidak boleh membuka celah sekecil apapun untuk oknum ini. Firman Allah mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan dalam teks aslinya adalah topon, yang artinya tempat berpijak, foothold. Kita tidak boleh memberi tempat berpijak sedikit pun bagi kuasa kegelapan, karena hal itu akan merusak atau merendahkan martabat kita sendiri sebagai anak-anak Allah. Nah, saudaraku, tanpa disadari, banyak orang Kristen sebenarnya sedang memberi tempat berpijak untuk iblis ini, bahkan telah ada dalam pengaruh kuasa gelap. Karena telah memberi tempat berpijak itu, memberi pijakan terhadap kehadiran iblis. Kita tidak boleh kompromi, saudaraku. Tidak boleh kompromi sama sekali dengan kuasa kegelapan ini, dengan setan ini. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kalimat, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Saudaraku, dari fragmen Hawa dan ular tersebut, kita dapat memperoleh pelajaran bahwa kita harus sungguh-sungguh bersikap tegas menolak dan menjauhi segala sesuatu yang membuat kita bisa menyakiti hati Allah. Ya, dalam menghadapi oknum setan kita harus bersikap benar-benar tegas, ya. Benar-benar tegas.
agar kita tidak terseret dalam pola permainannya. Nah, kita melihat di sini, saudaraku, Hawa sudah terseret pada pola permainan setan, sehingga dengan mudah diperdaya oleh oknum jahat tersebut. Demikianlah liciknya setan menggunakan segala sesuatu untuk menjatuhkan manusia agar melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Iblis bisa menggunakan hal-hal sederhana, hal-hal kecil, hal-hal yang kelihatan sepele, yang biasanya dianggap tidak membahayakan, namun ternyata merupakan jebakan dari kuasa gelap untuk membinasakan manusia. Saudaraku, seperti kehidupan normal yang dijalani banyak orang Kristen hari ini, sebenarnya tanpa disadari membawa mereka kepada jebakan kuasa gelap. Kewajaran hidup adalah cara cerdik iblis menggiring banyak orang Kristen ke dalam kesesatan yang bisa makin parah atau makin dalam sehingga tidak dapat lagi kembali kepada Tuhan. Penyesuaian diri dengan cara hidup manusia pada umumnya atau menyamakan diri dengan manusia pada umumnya itu adalah kompromi yang menempatkan orang Kristen pada posisi yang sangat berbahaya. Ya, memang orang-orang Kristen ini tidak melakukan kejahatan di mata manusia, tetapi mereka tidak berjalan sesuai dengan kebenaran Injil yang membawa mereka kepada maksud keselamatan itu, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan awal semula. Karena kekristenan sudah menjadi keberagamaan, bukan sebagai jalan hidup, maka kehidupan wajar seperti manusia lain dianggap sebagai standar normal hidup kekristenan. Tentu saja kehidupan kekristenan seperti ini jauh dari kehidupan Yesus yang harus diteladani. Beda dengan kehidupan Yesus yang mestinya kita kenakan. Saudaraku, pada dasarnya orang-orang Kristen yang tidak seperti Yesus itu tidak layak menyandang gelar Kristen, tidak layak mengenakan baju Kristen, sebab Kristen itu artinya seperti Kristus. Seperti Kristus dalam cara berpikir, ya, pola berpikir dan gaya hidupnya. Kalau kekristenan dipandang sekedar sebagai agama, wah, kekristenan berarti mengalami kemerosotan. Ini kekristenan yang telah mengalami devaluasi istilahnya. Sangat devaluatif, merosot. Seperti rupiah terhadap dolar, kira-kira begitu. Bagi mereka, kalau seseorang melakukan kegiatan keberagamaan Kristen, mereka sudah merasa telah memenuhi kehidupan Kristianinya secara benar. Waduh, ini penyimpangan, sebenarnya sesat ini. Hal ini menjadi kesesatan yang permanen dalam kehidupan banyak orang Kristen. Sejak gereja mengalami abad ke-8, sejak abad ke-5 kira-kira, saudaraku. Nah, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, gereja harus dikembalikan kepada kekristenan yang sejati. Saudaraku, oleh sebab itu, dalam menghadapi oknum setan ini, ya, kita harus sungguh-sungguh, harus benar-benar ya bersikap tegas, agar kita tidak terseret dalam pola permainannya dan tidak terjebak ke dalam jerat tipu muslihatnya. Ya, demikianlah saudaraku sekalian kebenaran pada hari ini. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.